baik. Dari gimana terus? Ya nama aku nama lengkap. Iya, diulang. Saya Muhammad Baik Hamam dari kelompok 2 akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana sejarah perkembangan hukum perdata internasional itu terjadi. Pola-pola hukum perdata internasional itu sudah dapat ditemukan pada abad ke-2 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Sebagian dari mereka melakukan perdagangan. Dari sinilah timbul masalah mengenai hukum apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Untuk menyelesaikan sengketa ini, maka dari itu dibentuk satu peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrinis. Praetor Peregrinis, suatu peradilan khusus yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul karena keberadaan orang asing yang seperti yang sudah saya jelaskan di fenomena di awal. Bayar langsung di tempat. Gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Gratis ongkir se-Indonesia. Hukum yang digunakan yaitu hukum yang dibuat oleh warga Romawi, yaitu ius civil, yang kemudian berkembang menjadi ius gentium. Di dalam ius gentium dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ius publicum dan ius privatum. Ius privatum adalah ius hukum yang fokus kepada orang perorangan, sedangkan ius publicum yaitu tentang kebijakan publik dan politik. Asas yang berkembang dan digunakan pada saat itu juga digunakan pada saat modern ini, yaitu terdapat 3 asas. Yang pertama asas lex rai statut, kedua asas lex domisili, dan asas lex loci contractus, di mana asas lex rai ini, lexitus ini perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu terletak. Sedangkan asas lex domisili, hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Asas lex rai contractus, perjanjian yang melibatkan pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Selanjutnya, poin masa pertumbuhan asas personal HPI sekitar dimulai dari abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Sekitar akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa yang pernah dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Wilayah yang pernah dijajah Kekaisaran Romawi ditempati oleh berbagai macam suku bangsa, yang satu sama lain dibedakan secara genealogis dan secara teritorial. Dengan penaklukan ini, sistem teritorial yang berlaku di sekitar wilayah kerajaan Roma diganti dengan sistem personal, yang artinya setiap suku bangsa tunduk pada sistem hukumnya sendiri-sendiri. Jadi, sudah tidak ada lagi hukum teritorial yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah tertentu. Pada masa ini tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar genealogis, yaitu ada 6 prinsip. Yang pertama, asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum, hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat. Yang kedua, penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak. Yang ketiga, proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. Yang keempat, peralihan hak milik atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor. Yang kelima, penyelesaian perkara tentang perbuatan melanggar hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir yaitu pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami. Pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai dengan ke-12. Masyarakat pada periode ini bertolak belakang pada periode sebelumnya karena wilayah Italia mengalami desentralisasi.
Pada akhir abad ke-10 bisa disebut juga dengan zaman barbar, secara bertahap memberi jalan kepada struktur teritorial sekali lagi. Perbedaan tumbuh sebagai akibat dari proses perubahan di dua kawasan Eropa, yaitu pertumbuhan Eropa Utara genealogis menjadi masyarakat teritorial di wilayah sekarang ini seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, melalui tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat feodalistik yang harus patuh pada peraturan yang diberlakukan oleh penguasa feodal. Pemberlakuan ini berlaku juga pada orang asing. Di dalam kata lain, feodalistik tidak ada pengakuan hak-hak asing dan bahkan hak-hak yang melekat pada kaidah hukum asing. Yang kedua, pertumbuhan Eropa Selatan. Pergeseran ini juga terjadi di kawasan tetapi didorong oleh perluasan kota-kota perdagangan di Italia. Akar hubungan antar manusia bukanlah ikatan personal, silsilah atau otoritas feodal, melainkan hidup di kota yang sama. Nah, kota-kota di sini seperti kota-kota perdagangan seperti halnya Milan, Flores, Padua, dan sebagainya yang merupakan pusat-pusat perdagangan. Yang ketiga, teori HPI yang penting. Keanekaragaman sistem hukum lokal kota ini didukung dengan intensitas perdagangan antar kota yang tinggi, seringkali menimbulkan persoalan tentang pengakuan terhadap hukum dan hak-hak orang asing di dalam wilayah satu kota, dan dalam suasana ini asas-asas hukum yang digunakan untuk menjawab perkara-perkara hukum perselisihan antar kota ini dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori HPI yang penting, yang kemudian dikenal dengan sebutan teori statuta. Selanjutnya, saya akan mengulas bagaimana statuta yang ada di Perancis. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama bagaimana statuta di Perancis itu bisa ada. Jangan aku aja itu, Pak. Pertumbuhan teori statuta di Italia. Jadi karena perkembangan hubungan lalu lintas dagang antara penduduk kota Italia semakin terasa banyak konflik yang timbul akibat saling hubungan tersebut. Maka dari itu ahli hukum diminta untuk mencarikan asas hukum yang lebih adil, wajar. Karena putusan hukum atau hakim golongan tersebut masih dipertanyakan gitu dengan relevansinya. Sejauh manakah perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah golongan. Oleh karenanya, asas teritorial itu perlu ditinjau kembali. Intinya, pada masa ini, yaitu masa abad ke-13 sampai 15 ini, atau dibuatnya asas personal ini untuk mengantisipasi atas adanya fenomena intensitas perdagangan di Italia. Perlu diketahui bahwasanya setiap jenis statuta itu dapat ditentukan lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat, yaitu satu, statuta personalia, objek pengaturannya adalah orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Statuta realita, objek pengaturannya adalah benda, status hukum dari benda, itu yang kedua. Dan yang ketiga, statuta mixta adalah statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum oleh subjek hukum atau perbuatan-perbuatan hukum dengan benda-benda. Charles Dumoulin memperluas pengertian HPI, yaitu memperluas pengertian statuta personalia hingga mencakup pilihan hukum atau hukum yang digendaki oleh para pihak sebagai hukum yang seharusnya berlaku dalam perjanjian atau kontrak.
Statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 2 atau 3 kelompok. Tahu jenis statuta? Statuta yang berkenaan, yang pertama statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal, yang kemudian dinamakan statuta personalia. Statuta yang berkenaan dengan status benda yang dinamakan statuta realita. Yang ketiga, statuta yang berkenaan dengan perbuatan hukum yang kemudian disebut statuta mixta. Petra Agrentri juga memberikan statement bahwasannya yang perlu diperluas yaitu asas realia. Dia menjelaskan bahwasanya tetap mengakui statuta personalia, tetapi ada statuta yang dimaksudkan untuk mengatur orang tetapi berkaitan dengan hak milik orang itu atas suatu benda realia. Atau ada pula statuta yang mengatur perbuatan hukum, statuta mixta, yang dilakukan di tempat tertentu. Statuta semacam itu harus dianggap sebagai statuta realia karena isinya berkaitan dengan teori atau wilayah penguasa yang memberlakukan statuta itu. Nah, itu dia pemaparan materi tentang sejarah perkembangan hukum perdata internasional yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin itu saja. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan tuh, Pan. Ngikutin garis kuning loh. Udah, Udah. hitunglah. Ya nggak sih, awas ya, ikut sampah ya kamu kalau marah. Bilang sama aku sama Pani. Hukum perdata, sejarah perdata, iya cok. Apa cok? Sejarah perdata apa anjay?